Ya, selamat bergabung kembali karena saya melihat bahwa banyak siswa yang belum bisa mengetik dengan menggunakan equation dan saya mendapat informasi dari hasil survei saya. Berikut video tata cara lengkap menggunakan equation. Yang pertama, equation posisinya ada di insert, kemudian equation. Ketika kita klik equation, maka yang muncul tampilan seperti ini. Tampilannya di tengah. Kita boleh menggeser tampilan ini di kiri. Kita klik home, kita geser ke kiri, tampilannya begitu. Nah, ada tab baru yang muncul adalah design. Sebelumnya, jika kita tidak klik insert equation, maka tab design tidak akan muncul. Nah, ketika tab design ini muncul, itu berarti equation-nya aktif. Nah, tool atau apa-apa saja yang ada di equation, saya klik. Di sini ada bagian bar yang menyatakan simbol-simbol. Misalnya tak hingga ini. Tak hingga. Kalau kita klik, muncul tak hingga. Tanda, kita spasi bisa. Spasi. Tanda kurang dari, ada. Tanda tidak sama dengan, dan sebagainya. Tanda akar, tapi ini nanti kita menggunakan akar yang di sini. Kemudian dengan simbol-simbol yang lain, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, persen, dan simbol-simbol matematika lain yang dapat kita pergunakan untuk menuliskannya di sini. Selanjutnya, kita coba untuk mempergunakan tab atau simbol-simbol yang ada di sini. Kita mulai misalnya. Saya awal lagi, saya enter dulu. Kita mulai insert. Perhatikan di sini tidak ada tab design. Tabulasi desainnya tidak ada di sini. Insert equation. Tabulasi desainnya akan muncul seperti ini. Nah, kita mengetik misalnya 3/4. Ini untuk mengetik 3/4, klik di sini, klik di sini. Ya, kita jalankan kursor ke sini. 3, kita klik di sini, 4. Ya, sama dengan, bisa ketik sama dengan. Apa saja yang untuk pembaginya. Bisa 3/4 begini, bisa 3/4 miring. Kita lihat, 3/4 miring. Ya. Oke, anak panah ke kanan. Tekan anak panah ke kanan di keyboard, tekan sama dengan. Apalagi yang ada di sini bisa dy per dx untuk diferensial, delta y per delta x ada di sini. Di sini pun juga ada 3/4 dengan cara ini, dan ini juga bisa. Kita bisa mempergunakannya, bahkan ada pi per 2. Tinggal diklik saja pi per 2 itu bisa muncul. Ya, kita ketik sama dengan, bisa seperti itu. Itu untuk separate atau tanda baginya. Sekarang kita gunakan tab yang baru, insert equation. Tab yang baru ini untuk perpangkatan. Kita klik script untuk perpangkatan. Ini untuk pangkat di atas, misalnya x kuadrat. Kita klik x, klik lagi 2. Anak panah ke kanan di keyboard, lalu kita sama dengan. Atau sekarang kita klik sebuah fungsi kuadrat. X kuadrat tambah 2x kurang 3. Maka kita pilih ini. Ini x kuadrat. Anda panah ke kanan di keyboard. Nah, kalau ini tabulasi equation tidak muncul. Kalau kita klik di dalam tabulasi design, itu muncul berarti equation-nya aktif. Ini ya. Anak panah ke kanan sudah, tambah 2x kita ketik kurang 3. Ini fungsi yang dapat kita ketik dengan equation. Selanjutnya, kita lihat lagi insert equation untuk yang berikut. Ini kalau pengetikan pengetikan kimia dan sebagainya, untuk CH2 dan sebagainya, untuk pangkat di bawah ini bisa kita ketik menggunakan. Kita bisa ketik menggunakan ini. Dan ini juga ada bentuk pengetikan yang lain.
bentuk pengetikan yang lain. Misalnya kita mau lihat batas daripada sebuah penulisan. Ini bisa dilakukan kiri dan kanan, kiri dan kanan. Ini untuk mengetik yang bisa langsung X, Y pangkat 2. Dan fungsi-fungsi yang lain, X kuadrat ini sudah ada, bisa langsung diklik untuk mempermudah. Kita klik X kuadrat, itu mempermudah. Itu untuk pengetikan berpangkat. Selanjutnya kita klik lagi insert equation. Nah, ini pengetikan bentuk akar. Nah, pengetikan bentuk akar, misalnya kita klik, kita pilih akar yang biasa saja nih. Ya, di sini masukkan, klik di sini 2x kurang 3. Nah, ini bisa kita lakukan. Untuk keluar dari tanda akar, anak panah ke kanan, ya sama dengan. Bagaimana dengan akar pangkat daripada akar 2x kurang 3? Kita bisa menggunakan ini. Ini, kita pilih ini, kita pilih yang ini, masuk di sini, kita tambahkan akar. Nah, ya, klik di dalam 2x kurang 3, kemudian dipangkatkan 2. Ini bisa kita dapatkan seperti itu. Atau kita gunakan kurung juga bisa. Tanda kurung misalnya, kita gunakan ini dulu. Lalu kemudian ini kita buka kurung, ketik shift 9, kemudian kita masukkan akar, kita ketik 2x kurang 3, anak panah ke kanan di keyboard untuk mengetik tutup kurung, baru kita pangkatkan 2. Klik di sini, ya, anak panah ke kanan di keyboard untuk berjalan ke kanan. Nah, ini fungsi-fungsi ini bisa diketik dengan melakukan seperti ini untuk akar. Bahkan kalau kita mau mengetik yang seperti menggunakan tanda bagi, bisa kita lakukan. Saya klik di dalam biar equation-nya itu aktif. Ini bisa kita lakukan. Ini kalau desain belum muncul tabulasi equation, kita klik desain. Maka kemudian ini kita gunakan tanda bagi. Oke, di atasnya bisa kita gunakan akar. Ya, 3x kurang 6 misalnya. Per, misalnya ada pangkatnya, kita tambahkan pangkatnya. 5x tambah 2. Tutup kurung boleh, kita tutup kurung. Di muka kita klik, kita tambahkan buka kurung, shift 9. Lalu kemudian kita klik di sini, dipangkatkan 2. Kalau mau sama dengan anak panah ke kanan atau keluar dari penulisan itu sama dengan. Nah, ini kita bisa mengetik dengan cara demikian. Bagaimana dengan akar bukan akar pangkat 3 atau akar pangkat 2? Ini kita bisa. Ini ya pilihannya, ini akar pangkat 3 atau ini langsung bisa. Atau akar pangkat 5 misalnya, akar pangkat 5. Akar pangkat 5 dari kita isikan 2x tambah 3. Ini bisa akar pangkat 5. Seperti ini penulisan untuk bentuk akar. Kita coba yang lain misalnya. Bagaimana kalau fungsinya kemudian dipangkatkan 1/3 atau boleh kita gunakan insert. Ya, kita gunakan dulu tanda kurung. Tanda kurung bisa kita gunakan berbagai bracketnya. Tanda kurung begini, yang siku, tanda kurung kurawal, yang begini juga ada. Bahkan untuk tanda nilai mutlak ini bisa kita gunakan. Nah, kita gunakan yang ini. Contoh. Ini ya, atau untuk pangkat 2 misalnya, pangkat 2 atau pangkat berapa. Kita inikan dulu. Ini untuk pangkatnya, ya. Kemudian kita klik di sini, kita buka kurung, ya. Lalu kita ketik atau klik ini untuk baginya, ya. Lalu kita tutup kurung, boleh tutup kurung dulu. Kemudian di penyebutnya kita masukkan, ya, 5x pangkat 2. Ini boleh ketik, ya. Ya, 5x pangkat 2, anak panah ke kanan, tambah
3x kurang 6 misalnya. Lalu yang di bawah boleh kita bikin ya. 2x kuadrat, berarti kita pilih nih 2x kuadrat, 2x kuadrat ya, panah-panah ke kanan kurang x tambah 1. Nah ini ya, lalu ini dipangkatkan, fungsi seluruh fungsi ini dipangkatkan. Kita boleh pangkatkan 1/3 atau 1/8, bisa dipangkatkan 1 per ini klik sini, maaf, 8. Fungsinya akan jadi seperti ini. Nah, ini cara-cara kita untuk mengetikkan. Oke, saya lanjut ke pengetikan yang berikut untuk equation. Insert equation. Oke. Pengetikan berikut. Nah, ini untuk integral, materi-materi integral. Ini untuk menghitung jumlah suku-suku. Cara mengetiknya menggunakan tabulasi ini. Ini untuk bracketnya. Nah, ini untuk sinus. Misalnya sin x. Oke, tinggal klik sin x. Sin x. Tambah. Kita bisa ketik cos. Bisa ketik cos atau bisa pilih cos juga di sini. Terserah. Cos x. Cos sin x tambah cos 2x. Bisa. Sama dengan ya, cos 2x, maaf, cos 2x sama dengan, nah misalnya untuk derajat-derajat perpangkatan sin 60 derajat ya, kita bikin lah sin pangkat ini 60 derajat, 60 lalu pangkatnya 0 derajat. Oke, dan seterusnya. Kalau misalnya sudut, tanda sudut bisa ditambahkan pakai insert simbol, bisa cari di more simbol, ada sudut. Nah, A misalnya, A. Itu pengetikannya bisa dilakukan seperti itu sambil menggunakan pembagian dan sebagainya untuk bisa. Misalnya pembagian ya sudah, ini desain, diklik pembagian. Berapakah sin 30? Ini bisa sin 30. Nah, ini mau pangkat derajat. Oke, pangkatkan 2. Bikin pangkat 2 dulu. 30 derajat. Bagi cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Oke. 60 derajat. Sudah, panah-panah ke kanan lagi sama dengan. Oke, kita dapat mengetiknya dengan baik. Selanjutnya, di mana lagi yang bisa kita lakukan dengan equation? Kita bisa, saya lompat ke limit. Ini untuk pengetikan yang ada simbol-simbol di atasnya. Ini kita lanjut ke yang limit. Nah, limit kita bisa mengetik untuk log, logaritma, dan juga limit minimum maksimum, logaritma natural bisa. Kita gunakan limit. Kalau untuk limit misalnya limit x mendekati 3. Di sini untuk x mendekati x, kemudian turun bawah. Kita lihat panah-panahnya. Ini 3. Selanjutnya ini di sini. Kita mau bagi, kita bikin bagi. Nah, di sini 2x kuadrat tambah 5x tambah 7 misalnya, atau x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, di sini kita dapat buat x kuadrat, berarti ini ya, x kuadrat panah-panah ke kanan tambah 2x tambah 1. Di bawahnya ya, misalnya 2x kurang 6 ya, 2x kurang 6, 2x kurang 6. Nah, ini bisa kita lakukan. Panah-panah ke kanan di keyboard, tekan sama dengan. Kita dapat mengetik limit dengan cara begitu. Limit dengan pendekatan x menuju tak hingga, ini bisa di copy sebenarnya, di sorot,
Ini disorot, maaf, disorot ya, kemudian di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini bisa di copy, ini bisa diganti del ya, desain karena equationnya tidak muncul. Kita klik limit mendekati tak hingga. Bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Apalagi yang ada di kita insert equation, ada lagi operator yang lain, bisa banyak untuk vektor dan sebagainya. Matriks, ini matriks 2x2 ini bisa. Sebelumnya buka kurung atau tutup kurung, buka kurung dulu, kemudian tutup kurung, panah ke kiri. Nah, boleh mengetik seperti itu ya. Delete, saya delete. Kita misalnya mulai buka kurung ya, nah, di dalam matriks klik di situ, kemudian pilih matriks 2x2. Nah, itu begitu jadinya matriks. Kita bisa lakukan 2 tinggal diisi, 3, 4 dan 3, 5. Bisa selesai. Demikian penjelasan singkat saya tentang bagaimana mengetik pada equation. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Terima kasih.